The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Indranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Thank you semuanya yang sudah hadir, sudah ada banyak ya, udah hampir 200, tapi akan terus meningkat hari ini. Kita akan panggilkan langsung saja pembicara sesi pertama kita. Ya, ini orang keren banget ini. Kemarin ikut saya di mobil 1,5 jam, kita nyasar salah jalan. Cerita saya kejual ya, saya jadi udah deh beli. Ini prakteknya bukan ilmunya bukan ilmu belajar, tapi ilmunya ilmu praktek ya. Di mobil kemarin ikut saya, langsung saya beli nih. Orang keren banget. Oke, kita akan panggilkan slide-nya ya. Slide-nya member of Expreneur Community Institute, Premium Investment Specialist ya, juga partner di Aliansi Financial Korporasi, dan juga achiever dari Korea Award, Europe Award 2018, 19, 20, dan juga Best Growth Leader di 2019 dengan total aset under management lebih dari 1,5 triliun rupiah. Kita panggilkan Marcel Timotius. Yeay, gimana bro? Langsung dipraktekin ya, langsung dibagikan kepada tim. Yes, of course. Oke, selamat pagi teman-teman semua, luar biasa, apa kabar? Saya yakin Anda semua hari ini merasa sangat semangat dan tentunya excited sekali untuk bisa belajar lebih banyak, bisa berteman lebih banyak, dan tentunya nanti kita bisa bermanfaat lebih banyak untuk teman-teman kita juga semua. Dan hari ini saya akan share kepada teman-teman ya, sebuah ide yang akan mengubah cara pandang Anda ya, mengubah cara hidup Anda, dan pastinya nanti bisa mengubah nasib Anda. Ya, ini topik yang mungkin sudah cukup sering dibahas. Tapi kadang orang seringkali lupa akan hal-hal yang basic dan fokus terhadap hal-hal yang canggih, yang complicated. Padahal ya, Bruce Lee pernah bilang, ya, saya lebih takut sama satu orang yang melatih satu jurus 10.000 kali daripada melatih 10.000 jurus tapi masing-masing cuma 1 kali ya. Jadi saya yakin teman-teman hari ini pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi stay fokus ya, catat apa yang penting dan jangan lupa nanti bisa langsung dipraktekkan. Besok hari Senin kita jadi orang yang berbeda. Oke, so kita akan langsung mulai. Nah, ini dia 3 alasan utama ya, mengapa sales itu susah jualan dan solusinya apa? Ya, kalau kita tanya pada orang umumnya ya, rata-rata ya, tidak semua, tapi kebanyakan kalau ditanya ya, selama kamu menjalani profesi sales itu susah atau gampang? Ada yang bilangnya malah susah sekali. Nah, susahnya macam-macam alasannya. Ya, ada aja lah alasannya ya, kita sudah motivasi, kita sudah kasih pelatihan, ada aja alasannya. Nah, ternyata ada 3 alasan utama yang kalau kita bisa ketahui dari awal, itu kita bisa antisipasi. Dengan kita mengantisipasi, kita bisa nanti mengubah hasil secara keseluruhan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, saya akan coba share sesuatu. Ya. Nah, apa itu selling sebenarnya? Apa itu menjual? Ya, mungkin teman-teman bisa type di kolom chat ya, apa itu menjual buat teman-teman semua. Ada yang bilang jual itu artinya kita kontak customer untuk kasih tahu tentang produk atau program kita. Ada yang bilang kalau jualan itu kita promosi supaya orang banyak yang tahu mengenai keberadaan kita dan apa
produk-produk yang kita punya. Ada yang bilang jualan itu adalah meyakinkan calon pembeli supaya dia mau menggunakan produk atau jasa kita. Tidak ada yang salah dengan semua itu ya, semua itu bagus ya. Tapi saya coba memberikan satu insight. Ini beliau dari namanya Mark Cuban. Mark Cuban salah satu orang terkaya di dunia. Dia juga adalah salah satu shark di acara yang terkenal Shark Tank. Dia memberikan satu definisi selling yang menurut saya pribadi bagus sekali dan saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Apa yang dia bilang? Coba kita lihat. Nah, what is selling? You are not trying to convince anyone about anything. Ya, kita tidak mencoba meyakinkan siapapun mengenai apapun. You are just showing them how you are going to make their lives easier. Bagaimana kita memperlihatkan kepada calon customer kita bahwa dengan produk yang kita punya, dengan program yang kita punya, hidup mereka akan jadi lebih mudah. Lebih mudah di beberapa part, lebih mudah di beberapa waktu. Intinya adalah hidup mereka akan jadi lebih mudah. Nah, jadi dengan definisi baru ini, fokusnya itu bukan ke kita lagi. Fokusnya bukan ke diri kita lagi. Fokusnya adalah ke mereka yang akan menggunakan produk dan jasa kita. Nah, alas pertama, ya bisa dilihat ekspresi seperti ini, ya. Ada agent atau ada marketing atau ada sales ya, menawarkan sesuatu dengan wajah seperti ini, yang mungkin kita tidak sengaja, tapi tanpa sadar inilah yang sampai ke pikiran customer kita, ya. Atau yang lebih lucu lagi seperti ini. Nah, ini ya, pakai teropong. Nah, customer itu sebagai lumbung duit, ya kan? Calon-calon kantong duit mana nih yang bisa diprospek supaya saya bisa closing. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran atau gaya pendekatan yang kalau sampai kepada klien maka image-nya itu akan tidak produktif untuk kita, ya. Jadi kesan yang Anda dapatkan itu tidak mendukung untuk terjadinya closing, justru malah menjauhkan dari closing. Nah, alasan pertama, kenapa kita jualan? Jualan supaya saya dapat komisi. Nomor 2, kenapa kamu jualan? Jualan supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa company kan kasih reward ya, bisa trip, happy traveling ya, setahun sekali, 2 kali, 3 kali. Yang ketiga, jualan supaya saya mampu bayar tagihan. Ya, ini agak kesian tapi it happen. That's the reality of life. Most of us, kita kerja jualan supaya kita bisa membayar tagihan bulanan setiap hari. Jualan supaya saya bisa beli apapun yang saya mau. Ya, saya nggak usah mikir soal harga, nggak usah nawar. Suka beli, suka ambil, suka borong. Nah, itu alasan saya jualan. Ya. Contoh, nah, kalau kita ketemu teman-teman, ya, dan kita habis nonton film yang bagus, atau kita habis makan di rumah makan yang enak makanannya, atau kenalin teman yang lagi single ke teman yang lain, yang juga single of course ya. Apakah kita merasakan excited atau justru terbeban? Apakah kita bilang, waduh, nanti kalau kita bilang film ini bagus, dikira jualan, dikira maksa, dikira promosi. Kalau saya bilang, gua baru makan bakmi di tempat itu, enak banget, lu mesti coba. Nanti dibilang, lu mah nawar-nawarin dulu. Saya rasa ya, kemungkinan besar, most of us tidak akan merasa seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita adalah membuat mereka terhibur dengan film yang bagus. Merasakan nikmatnya makanan yang enak. Dan siapa tahu dapat jodoh. Kadang-kadang kalau ketemu teman yang single, ya, kita punya temen nih, single nih, cakep, tapi for some reasons dia single terus. Tapi kita ngerasa dia sebetulnya high quality jomblo nih istilahnya. Kalau kita kenalin, kita semangat, lu mesti sama temen gua nih. Udah kerja sendiri, udah punya penghasilan sendiri, nggak bergantung orang tua, pinter, lulusannya cum laude. Coba kenalan dulu, ya kan? Padahal kita nggak dapat komisi apa-apa. Nah, kenapa? Karena kita fokus dengan si penerima. Bukan alasan kenapa. Kecuali gini, ada temennya yang single terus dibilang kalau lu temenin gua kenalan ya, kalau lu kenalin gua, nanti gua kasih komisi. Itu berat. Kenapa? Karena fokusnya ke komisinya. Nah, gitu. Jadi alasan-alasan inilah yang rata-rata membuat marketing, sales, agent berat sekali. Kenapa?
Karena dari leadernya bilang, harus achieve target kalau nggak di demosi. Harus achieve target kalau nggak kamu nggak jalan-jalan ke luar negeri. Harus achieve target kalau nggak nanti tim kamu nggak terinspirasi. Beban. Begitu ketemu customer, ya ingat apa? Ini adalah sarana saya supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri tahun depan. Berat. Ya. Solusinya apa? Saya akan bagikan ya, insight yang saya juga sering pakai pribadi ya. A friendly gift from me to you ya. Pertanyaan yang dulu, bagaimana supaya barang atau jasa saya laku ya? Nah, fokusnya adalah ke barang atau jasa yang kita punya. Supaya laku gimana? Ngomongnya apa? Strateginya apa? Triknya apa? Fokusnya ke barang atau jasa saya. Yang kedua, bagaimana supaya omset saya naik ya? Nah, itu juga membuat fokusnya ada di kita. Nah, kita upgrade. Di-upgrade menjadi apa? Di-upgrade menjadi bagaimana agar produk atau jasa saya bisa memudahkan hidup orang lain. Sesuai dengan definisi kita yang baru ya dari Mark Cuban. Make their lives easier, not make my life easier. Jadi dengan kita bertanya, bagaimana supaya melalui produk dan jasa saya bisa memudahkan hidup orang lain, maka kita akan mencari tahu otomatis apa yang dia perlu, apa yang dia suka, masalahnya apa segala macam. Tapi fokusnya ke orang lain. Lalu yang kedua, omset diganti jadi bagaimana agar lebih banyak orang yang bisa saya mudahkan hidupnya. Tetap jawabannya mungkin akan sama. Ya, kita pakai sosial media, kita pakai promo, kita pakai ads. Tapi tujuannya bukan supaya kita omsetnya naik, tapi supaya lebih banyak orang yang hidupnya bisa lebih mudah. Nah, ini aja. Kalau kita praktekkan dengan baik-baik, ya kita tanya, bagaimana kalau misalnya kita jual apa? Let's say, jual apa contoh? Ya, jual apa misalnya, let's say lah jual kosmetik, ya, kosmetik. Apa yang membuat barang saya bisa memudahkan hidup orang lain? Dan ini nanti akan kepake juga di mantra 1 menit, ya, pitching, karena kita fokusnya ke orang lain, ya. Nah, yang kedua yang saya janjikan akan bikin kaget, ya. Nah ini ada quote dulu ya. You can get anything you want in this life when you help enough people get what they want. Jadi first of all kita bantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Setelah itu apapun yang kita mau kita akan dapatkan. Ini catat baik-baik ya. You can get anything you want in life when you help enough people. Belum tentu cuma 1. Belum tentu cuma 2, bisa jadi Anda harus bantu 100 orang atau 1000 orang. But then kita pasti akan bisa dapat apapun yang kita mau, ya. Jadi bisa dicatat baik-baik dan nanti langsung dipraktekkan. Nah, what's in your mind? Nah, apa yang dalam pikiran teman-teman semua ketika saya tampilkan ini? Nah, ini ya. Jadi ada satu ibu-ibu ya, kebetulan, tapi ini bisa bapak-bapak, ibu-ibu, cowok cewek nggak masalah ya. Di depannya ada tengkorak lagi duduk dengan tulisan bored to death, kebosanan sampai mati karena dengerin omongan. Lalu yang kedua ini, ya, apa yang ada di dalam otak semuanya keluar melalui mulut. Apa yang ada dalam pikiran kita? Bawel, gile ngomongnya nggak berhenti-berhenti, nggak bisa dengerin orang lain. Nah, inilah alasan number 2, ya. Ditambah lagi ini, ngomong, ya kan kelihatan nih mukanya lagi ngapain nih kira-kira, ya. Nah, lihat ekspresinya teman-teman yang lagi dengerin ya. Ada yang sampai tidur, ada yang sampai menyesali nasib, ngapain gue ikut acara ini ya. Ada yang sambil main handphone, ada yang sampai ngelamun ya. Nah, inilah adalah alasan nomor 2 ya. Alasan nomor 2 adalah ini. You talk too much. Trust me. Yes, nggak salah dengar ya. Kita terbiasa ngomong terlalu banyak, terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, mendengarkan versus berbicara adalah 2 hal yang totally berbeda, obviously. Nah, ada satu quote yang menarik ya. When you say something to your clients, it means something. Kalau kamu berbicara sesuatu kepada klienmu, itu hanya berarti sesuatu itu. Ya. When your client says something, it means everything. Jadi, siapa yang lebih penting? Pendapatnya, opininya. Sekali lagi ya, when you say something, it means something. When your client says something, it means everything. Nah, senjata utama sales dibilangnya adalah mulut.
ngomong, ya kan, cerita, presentasi, handling objection, penjelasan, follow up, semuanya pakai mulut. Tapi bukan itu, tapi telinga sebetulnya. When you are a very good listener, ya, when you can listen very well, ya, bukan cuma hearing. Ya, kita di bahasa Indonesia adalah mendengar dan mendengarkan. Itu hasilnya bisa beda bumi dan langit. Ya. Dan terlalu banyak kita diminta atau bahkan di training untuk menghafal. Sekali lagi presentasinya, handling objection-nya, perkenalan dirinya, company profile lah, semua segala macam. Dan ketika kita ketemu dengan calon klien, apa yang ada di dalam isi otak kita, semuanya kita tumpahkan ke dalam klien. Semuanya harus dengar dari awal sampai akhir. Saya sering ditelepon sama telemarketing ya. Dan begitu dia telepon biasanya perkenalan diri, ya kan, saya dari sini, nama saya bla 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 bla. Saya cuma tanya satu kalimat, oke, ada apa? Apa yang terjadi setelah itu? 15 minutes long presentation, tidak satu pertanyaan pun dia tanya ke saya. 15 menit selesai, baru dia tanya, Bapak mengerti Pak? Jelas tidak. Mungkin kadang-kadang kita taruh handphone di pinggir kompor, kita sambil goreng tempe, sambil nonton TV, dia nggak tahu, ngomong terus. Ya kan? Nah, jadi buktinya apa? Banyak orang jago ngomong dibilang bakat jadi sales. Kalau ngomongnya pinter, lancar, wah bakat jadi sales, ya kan? Atau langsung ditembak, kerjanya sales ya, atau marketing ya. Nah itu. Tapi kalau orang yang bisa mendengar, diam, presisi, ya itu biasanya nggak dibilang bakat jadi sales. Padahal sebetulnya faktanya adalah senjata utama sales itu bukan mulut sekali lagi, tapi telinga. Ada dua telinganya lagi, ya mulut cuma dikasih satu. Nah, the key factor, ini penting ya. The result they want, but they don't have. Ini key factor ini adalah jadi semua penjualan yang akan terjadi di hidup Anda dan di hidup saya, kuncinya hanya ada di key factor ini. The result they want, but they don't have, and or ya dan atau the problem they have, but they don't want. Jadi produk kita atau jasa kita harus jadi jembatan menuju hasil yang mereka mau, tapi mereka belum punya. Atau menjauhkan mereka dari problem yang mereka punya, tapi mereka tidak mau. Nah, saya personally ya, I never ask what my clients need. Ya, jadi saya tidak pernah tanya apa yang mereka butuhkan. Tapi saya selalu tanya apa yang mereka mau. Karena di sini kata-katanya adalah what they want. Kenapa? Ini boleh dicatat juga baik-baik. Because what they want is always bigger than what they need. Sekali lagi ya, what they want is always bigger than what they need. Jadi contoh, orang mau beli jam tangan, ya. Dia perlunya buat apa sih? Ya buat lihat jam, ya kan, buat menunjukkan waktu. Tapi tiba-tiba ketemu teman yang misalnya kerja di jam tangan branded. Yang dijual apa? Status, simbol. Ya kan, saya pernah masuk ke sebuah toko tas ya yang cukup terkenal lah, bukan cukup terkenal, one of the most expensive ya bag in the world ya. Nggak apa-apa kali sebut merek ya, katakanlah misalnya Chanel gitu ya, Chanel. Masuk ke tokonya, terus dia lagi ngomong sama customer yang lain, lalu customernya bilang begini, oh saya punya beberapa tas seperti ini. Terus yang jual bilang apa? No ma'am, sorry, it's not a bag. Ini bukannya tas. It's an icon, dia bilang. Ini bukan tas. Ini icon, Chanel is an icon, not just a bag. Ya padahal itu tas-tas juga. Nggak ada orang kalau ke Hermes gitu ya, sekali lagi bukan Hermes ya, tapi Hermes ya. Nah, jadi dari sini kita tahu kedepannya bilangnya Hermes ya, bukan Hermes. Kalau kita ke toko tas Hermes, dia tidak pernah jual bilang, oh Pak ini tasnya muat banyak loh, ini tasnya kompartemennya ada banyak loh, ya kan lega ya kan. Jadi mau isi hand sanitizer yang seliter pun juga muat, mau beli tisu yang tebal juga banyak, enggak. Yang mereka jual apa? Status simbol. That's what they want. Sebetulnya yang mereka butuh cuma mau dompet, handphone, tisu kecil, hand sanitizer. Ya tas mungkin segini juga cukup. Nggak perlu tas dengan bahan kulit kroko segede begini ya, Himalayan kroko. Satu tasnya bisa $50.000, $100.000. No, they don't need that. Ya, but they want that badly. And people will pay more for what they want rather than what they need. Ya, jadi always ask what they want is more important than what they need. For me ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Number one, kita mesti bertanya dengan pertanyaan yang tepat. Dengan tonality yang tepat. Karena kalau cuma asal tanya tapi tidak ada poin tanyanya yang tepat. Nah,
tanya ke leader atau pemimpin Anda. Pertanyaan apa yang perlu saya ajukan ke klien atau ke customer atau ke pelanggan? Pertanyaan apa Pak yang saya mesti tanya? Karena kebanyakan orang lebih sering, Pak, saya jelasinnya gimana ya? Nanti saya presentasinya gimana ya? Pak, urutannya gimana ya? Saya takut lupa nih. Nah, rata-rata jawabnya pada kayak begitu. Di dalam komunikasi, yang bertanya pasti customer yang tanya. Kamu dari mana? Kerja sudah berapa lama? Produk kamu ini harganya berapa? Bos kamu siapa? Ya kan? After sales kamu gimana? Dia yang tanya terus, kita yang jawab terus. Nah, jadi apa? Kalau kita tidak punya database yang cukup banyak, kita hanya jadi salah satu pilihan dari dia, ya. Tapi dia adalah satu-satunya pilihan kita. Gimana mau nego? Nggak bisa nego. Kita harus buat we are your only choice. Jadi dia nggak ada pilihan. Dan waktu kita negotiate, itu kita bisa lebih powerful. Stratanya bisa lebih di atas. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, berikutnya, sering ditanya apa? Kamu tadi jelasinnya gimana? Ya, kamu tadi ceritanya apa? Nah, harusnya nanti kita sebagai leader, ya, sebagai owner, sebagai trainer, yang kita tanya, tadi kamu nanyanya apa? Apa yang kamu gali dari customer kamu? Ya, karena itu adalah kunci utamanya. Jelasinnya apapun, kalau kita tidak tahu bahkan 1 senti dari isi otak si customer, basically sebetulnya apa yang kita ngomong itu useless. Ya, ingat tadi, the result they want but they don't have, and the problem they have but they don't want. Produk dan service kita harus menjadi jembatan bagi customer-customer kita untuk bisa mencapai 2 hal itu. Nah, contoh kasus, ya kan, kalau kita pergi ke dokter mau berobat, dokter obviously kan, nanya atau langsung jual obat? Dokter 100% semua nanya dulu, karena dia bukan tukang obat. Dia tidak mungkin begitu customernya duduk, pasiennya duduk, langsung bilang, obat ini bagus, obat ini paten, obat ini manjur, saya sudah sering pakai, testimoninya banyak, rasakan manfaatnya, rasakan khasiatnya. Ah, nggak mungkin begitu. Dia tanya dulu, dan nanyanya spesifik dan dalam, ya, sampai dia tahu persis di mana sebetulnya core penyakitnya. Dia tidak mau mengobati cuma simptomnya aja, tapi akar dari penyakitnya itu. Ya, jadi sakit perut, oke, berapa lama udah sakitnya? Di perut sebelah mana sakitnya? Ada makan apa seminggu terakhir ini? Ya kan, apakah minumnya cukup atau enggak? Kalau perlu tes, dia akan tes lagi. Ya, itu yang dilakukan. Makanya dokter itu tidak perlu handling objection. Apakah teman-teman pernah bilang sama dokter, oke, resepnya ini, ya kan? Wah, mahal dok. Atau waktu kita ke dokter, kita tanya, dokter dulu lulusan dari kampus mana ya? Dokter ini S2 atau S3 ya? Kalau customer nanya kita, kamu kliennya udah berapa? Nasabahnya udah berapa? Kalau kita ke dokter nggak nanya lagi kan? Dokter pasiennya udah berapa dok? Ya, proven nggak nih dokter nih? Nggak nanya lagi. Nggak ada yang bilang, kamu tebus obat ini ya, supaya sembuh, nanti kalau ada apa-apa, ada perubahan, kamu ketemu saya lagi. Bilangnya gini, nanti saya tanya istri saya dulu ya dok. Saya tanya dulu mau nebus atau enggak. Hampir nggak ada. Kenapa? Jelas. Solusi yang dia kasih spesifik menohok pada inti permasalahan. Tidak perlu handling objection lagi, atau minimal bisa diminimalisir lah, minimal ya. Tapi itu sudah bisa diantisipasi sekali lagi dari awal. Itu yang membuat handling objection agak jarang. Ya, sebabnya tadi kita sudah bahas bahwa pengenalan akan customer yang cukup dalam di awal, kalau bisa sedalam mungkin, itu akan mengurangi possibility muncul objection. Jadi berbanding terbalik ya, pengenalannya berkurang, objectionnya akan makin banyak. Kalau pengenalannya dalam sekali, objectionnya bisa turun, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Ya, nah jadi berikutnya ya untuk pengingat ya. Jadi ada satu contoh story ya. Let's say misalnya namanya Pak Jerry ya. Pak Jerry ini dia mencoba untuk menjadi sales marketing ya. Dia sudah coba berbagai macam promosi, mencoba berbagai macam cara, mencoba untuk mengganti-ganti produk, ganti kemasan, segala macam, tapi nggak laku-laku juga. Dan ujung-ujung, karena yang yakin produknya bagus itu cuma dia, makanya dia jadi maksa. Kok yakin ini bagus banget, kok lu nggak mau sih? Can't you see? This product is unbelievably good. Tapi customer-nya bilang, enggak nih, buat gue biasa aja. Kok lu maksa sih? 2 hari lagi follow up, 3 hari lagi follow up. Jadi bayangan kedua, ya kan? Rese. Akhirnya apa? Teman hilang, sahabat hilang, pemasukan pun tidak ada.
Kenapa? Karena yang yakin barangnya bagus cuma diri sendiri. Ya, jadi Pak Jerry ini belum belajar ya, belum ikut Entrepreneur Summit ya. Nanti Pak Jerry setelah ikut Entrepreneur Summit ini pasti akan jadi orang yang berubah, dan hari ini Pak Jerry juga akan banyak belajar dari speaker-speaker yang berikutnya ya. Jadi poinnya adalah apa? Number one ya, biarkan klien Anda yang bercerita 80%, Anda dan saya cukup 20% aja. Kalau perlu pakai timer biar kelihatan. Jangan 1 jam presentasi, 1 jam meeting ya. Itu 50 menit kita cerita panjang lebar, mungkin karena teman, kenal, ya didengerin. And then 10 menit terakhir kita baru sebut harga. 2 menit terakhir kita baru tanya, gimana Pak? Jawabannya yang paling umum 90%, bagus, oke, saya pikir-pikir dulu. Apa yang mau dipikir? Ya dia mau compare. Kenapa dia perlu compare sendiri? Karena kita tidak meng-compare buat dia. Nah itu ya. Lalu yang berikutnya adalah pelajari kemampuan bertanya, mendengarkan, dan mencatat. Jadi kalau udah kita tanya, terutama kalau offline boleh, online pun nggak masalah, kelihatan kok. Kalau kita nanya bisa kelihatan ya di meja, ya di buku ya, kita catat. Catat kata-kata kuncinya supaya kita bisa repeat. Ya, kita pastikan bahwa itu isu utamanya. Ya, dan sering berlatih. Jadi bukan cuma belajar, tapi berlatih. Berlatih bukan cuma presentasi. Berlatih bukan cuma jawab keberatan-keberatan klien. Berlatih bukan cuma cara menjelaskan company profile, tapi berlatih untuk tanya jawab. Melatih skrip pertanyaan yang sudah dibuat sama-sama oleh leader Anda, owner Anda, supervisor Anda, trainer Anda, itu yang dilatih. Mengetes apakah responnya sesuai dengan keinginan kita atau enggak ya. Nah, ini ada gambar ya. 1 burung elang ikutin induk ayam. Nah, apa maksudnya ini? Ini adalah alasan nomor 3 dan buat saya penting sekali. Kenapa? Karena ini ya, orang yang biasanya susah dalam menjual atau misalnya menemui kendala dalam aktivitas sehari-hari ya, mencari pelarian dan pergaulan yang keliru. Apa maksudnya keliru? Ya, keliru artinya apa? Ini dia, mencari teman-teman yang senasib atau lebih parah. Datang, ya kan? Oh, gue minggu ini cuma jual 1 nih, padahal targetnya 10. Lu masih mending 1. Gua nggak jual sama sekali, udah 2 minggu. Langsung merasa apa? Oh syukur, mendingan. Ternyata gue masih lumayan, ya kan? Ada penghiburan gak langsung, lumayan, ya kan? Nah, jadi mencari pergaulan yang senasib atau lebih parah daripada kita. Ada quote bagus gini, if you look around your circle and you don't get inspired, ya kamu melihat lingkungan di sekeliling kamu dan kamu tidak terinspirasi, maka kamu sebetulnya tidak mempunyai circle. Circle itu adalah lingkungan pergaulan yang paling dekat ya, tapi you have a cage. Apa itu? Kandang. Kandang itu fungsinya untuk apa? Membatasi. Kamu jadi seperti orang-orang yang akan di sekeliling kamu aja, tidak bisa mencapai your full potential. Seperti itu. Nah, saya selalu bilang kan, coba cari orang-orang yang kamu mau jadi seperti dia. Kamu mau mencapai prestasi seperti dia. Dan bergaulah dengan orang-orang seperti dia. Supaya apa? Kita keseret, kita ke bawah. Ya. Dan friendly gift-nya apa? Number 1, ikuti. Ya, seminar, event, pelatihan yang isinya orang-orang yang penuh semangat dan high achiever, bukan orang-orang yang cukup dengan yang begini-begini biasa-biasa. Dan karena mereka mayoritas, begitu kita keluar dari sesi ini, kita kembali ke lingkungan biasa kita, 90% adalah orang yang mayoritas. Ya, kita cari lokasi-lokasi yang penuh atau event-event ya, yang penuh dengan orang yang semangat dan high achiever. Yang kedua, ini dia. Baca buku, nonton video, YouTube juga boleh, yang sesuai dengan cita-cita. Mau jadi koki, ya nontonlah video-video koki, resep-resep. Mau jadi orang sukses, nontonlah video-video orang sukses, motivasi-motivasi orang sukses, strategi orang sukses, ya, yang menginspirasi dan menimbulkan semangat. Ya, jangan dengernya lagu sedih terus, ya kan? Lagunya lagu patah hati terus. Sesekali boleh lah. Kadang-kadang kita juga mau menikmati kesenduan ya. Lagi pengen menikmati satu suasana melankolis boleh, tapi itu cuma sesekali. Jangan jadi tiap hari, karena itu mempengaruhi alam bawah sadar dan ujung-ujungnya nanti ke energi kita juga terpengaruh. Ya. Lalu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia. Ini yang penting. Ingat, manusia itu hanya mempengaruhi orang lain. Jadi antara kamu mempengaruhi orang atau kamu dipengaruhi orang. Jaga-jaga kalau kita belum bisa mempengaruhi orang dan kita merasa gue gampang dipengaruhi, no problem. Cari aja orang yang bisa mempengaruhi kita, tapi dengan hal-hal yang positif dan sesuai dengan cita-cita kita ya. Analogi HP baru, nah ini bagus sekali ya. Kebetulan dulu saya pernah berkecimpung di bisnis handphone. Jadi handphone itu waktu datang dari pabrik ya, itu isinya kosong.
Cuma ada beberapa aplikasi bawaan yang standar pabrik lah, ya. Lalu kalau ada orang beli handphone sama saya dan dia bilang gini, kita beli handphone dari kamu tapi nggak bisa WhatsApp nih. Hah? Nggak bisa WhatsApp? Pertanyaan saya adalah, kamu sudah install belum aplikasinya? Belum. Wah ya nggak bisa. Itu bukan bawaan pabrik. Saya mau transfer pakai aplikasi bank. Kok nggak ada? Nggak bisa. Sudah install belum aplikasinya? Kalau belum ya nggak bisa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita lahir dengan aplikasi bawaan pabrik, ya kan? Segala macam organ, otak, segala macam itu bawaan pabrik. Tapi semua skill, knowledge, keterampilan itu harus diinstal. Nggak bisa muncul begitu aja, ya. Jadi harus diinstal, lalu perlu di-download kan? Di-download itu tergantung sinyal internet. Sinyal internetnya itu berbicara kecepatan. Tergantung Anda seberapa sering bergaul dengan orang yang Anda suka, karakteristiknya. Seberapa sering Anda baca buku, dengar lagu, nonton video yang sesuai dengan keinginan Anda, itu akan mempercepat proses installnya. Lalu Anda perlu belajar cara pakainya. Tahu belum tentu jadi bisa, ya. Saya punya satu runtutan, dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, luar biasa, ya. Dipaksa dulu, terpaksa, bisa, baru biasa, baru luar biasa. Jalani 5 tahapan ini, apapun skill yang Anda mau, apapun keahlian Anda mau, Anda bisa, karena manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Apapun yang Anda mau lakukan, tinggal dibiasain aja. Mau jago closing, biasain latihan sama orang yang sering closing dan sebagainya. Ya, jadi if you hang around with 5 success people, you will be the 6. If you hang around with 5 wrong people, you will be the 6. It doesn't matter. Orang belum sukses, orang sukses. Bergaul dengan 5 di antaranya, Anda akan jadi yang ke-6. Baik negatif maupun positif. Jadi pilih-pilih, ya. Berteman jangan pilih-pilih, tapi bergaul Anda harus pilih. Karena itu akan saling menular. Ingat, manusia menajamkan sesama manusia. Dan terakhir dari saya adalah always be yourself, ya. Jangan berubah jadi orang lain, but be the best version of yourself. Ya, selalu jadi diri Anda, tapi selalu upgrade, selalu upgrade, selalu upgrade. Sama seperti software handphone, ya. Handphonenya sama-sama aja. Softwarenya perlu di-upgrade, karena kalau nggak di-upgrade, nantinya akan ada aplikasi-aplikasi yang nggak bisa dipakai lagi, harus update. Ya, jadi itu adalah yang saya sharingkan kepada teman-teman hari ini, ya. Saya yakin sekali pasti akan sangat bermanfaat, dan saya praktek ini di kehidupan sehari-hari saya juga, ya. Saya di investment industry, ya. Sering banyak orang bilang, oh aman nggak, ya kan, bahaya nggak ini, ya kan, resikonya begini-begini. Saya tanya, aman nggak? What is aman menurut lu? Ya kan? Oh ini kamu ngomongnya jujur nggak? Saya tanya balik, what is jujur? Jadi supaya kita tahu definisinya. Kadang-kadang aman menurut dia, belum tentu aman menurut kita, dan sebaliknya kan. Buat kita ini aman, buat dia enggak. Tapi kita nggak tahu apa isi otak dia tahu isi otak kita. Gimana mau nego? Nah ya. Jadi ingat sekali lagi, saya tidak minta kita semua untuk berubah jadi orang lain, tapi make sure kita menjadikan diri kita the best version possible. Nah, sekarang kita akan masuk ke Q&A. Ya, kita akan masuk ke Q&A. Apakah ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan yang ini ya. Pak Marcel mau tanya, kalau kemarin sama Pak Tonisha bilangnya yang nanya duluan kalah. Tapi sekarang Pak Marcel bilangnya kita yang harus tanya pertanyaan yang tepat. Saya yakin matanya sama, tapi boleh dibantu jelaskan supaya nggak pada bingung. Pertanyaan yang bagus sekali, cerdas dan sangat berbobot. Terima kasih ya kepada Aileen. Ya, kemarin Master Tonisha bilang yang nanya duluan itu kalah. Sekarang saya bilang saya mesti tanya duluan. Apa korelasi di antara dua ini? Tonisha bilang yang nanya duluan menunjukkan ketertarikan. Kalau kita yang approach duluan, ya, itu kita kalah. Kenapa? Karena kita menawarkan. Jadi customer nanya duluan ke kita, produk kita seperti apa, service kita seperti apa. Tergantung pitching, tergantung mantra 1 menit, ya. Mantra 1 menit tergantung dari tadi apa yang kita punya bisa memudahkan orang lain atau bisa menjauhkan mereka dari problem. Itu rahasianya membuat mantra 1 menit. Ya, jadi simpel sekali, fokusnya adalah ke orang lain. Tapi setelah mereka tanya ke kita, produk kamu tuh apa sih? Produk kamu tuh bisanya apa sih? Kok kayaknya menarik? Itu setelah dia tanya, ya. Lalu kita tanya balik. Oh ya? Oh, kamu suka produk seperti ini? Iya. Kenapa suka produk seperti ini?
Oh, dulu belinya di mana? Oh, belum pernah beli. Kenapa belum pernah beli? Emang di dekat rumah kamu nggak ada yang jual? Oke, dan semakin dalam. Tapi yang pertama kali membuka percakapan harus si klien membuat penasaran. Tekniknya macam-macam ya. Coach Tonicia bisa ajarkan. Tapi yang saya lakukan adalah setelah kliennya itu bertanya apa yang kita punya, ya. Contoh pitching saya misalnya. Saya membantu klien saya untuk memberikan kunci, ya, akses kepada premium investment product yang selama ini cuma orang-orang super kaya yang tahu. Ya, saya bantu klien saya memberikan kunci akses ke program-program premium supaya apa? Supaya klien saya bisa dapat hasil yang lebih bagus, ya kan, nyaman dan misalnya bisa bayar pajak lebih efisien. Kok bisa begitu, Pak? Caranya gimana? Akan dia sudah tanya. Artinya apa? Ada ketertarikan, ada kebutuhan. Nah, jangan langsung dijawab. Oh, saya punya begini. 15 minutes long presentation. Boring. Tanya, ingat itu orang, bukan vas bunga. Ditanya, pasti jawab. Ditanya, tanya balik. Kalau kita ngomong terus, itu kita anggap dia mungkin vas bunga, ya kan? Dengerin aja. Nanti setelah kelar, dia kan udah lupa dia yang nanya duluan. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Nanti bisa dilanjut lagi di grup Telegram. Kita akan adakan sesi tanya jawab juga, boleh bebas untuk peserta Marketing and Sales Summit Expreneur 2021 ya. Apakah ada pertanyaan yang berikutnya lagi? Ada? Kita tunjuk. Nah, saya mau tanya nih dari Devin ya, dari Devin, untuk masuk ke komunitas yang kita inginkan, what we want to be, pasti akan butuh waktu. Setuju? Contoh realnya apabila karyawan yang sudah kerja 8 to 5, bagaimana bisa punya waktu untuk ke komunitas yang diinginkan? Ada any suggest atau contoh real yang sudah pernah dijalani? Very good question. Jadi dia tanya bagaimana dengan rutinitas yang sudah dijalani, ya, kita bisa punya waktu untuk membentuk atau masuk ke komunitas baru. Nah, jadi cara yang saya lakukan adalah seperti ini ya. Kalau kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 pagi dan itu sudah rutin ya, Monday to Friday. Apa yang menentukan hidup kamu itu bukan 8 sampai 5 itu. Tapi dari jam 7 sampai jam 1. Jadi ketika kita bekerja untuk orang lain ya, sebagai karyawan, and it's a very good thing, karyawan juga nggak apa-apa ya, itu kita kerja untuk orang lain, untuk mencukupi kebutuhan. Kita membangun mimpi orang lain dengan kita bekerja di perusahaan orang lain. Kapan kita bangun mimpi kita? Jam 7 malam sampai jam 1. Lihat orang belum sukses atau orang sukses, jangan lihat pagi sampai sore. Terutama kalau karyawan, karena kan most of the people ya sama ya, namanya office hour. Pulang 1 jam, mandi, makan segala macam. Tapi yang membedakan adalah jam 7 sampai jam 1 paginya itu. Itu yang membedakan. Jadi kalau dibilang butuh waktu, you have 6 hours every day. Almost sama seperti office hour-nya, yang kurang lebih 8 jam. Ya, jadi 8 jam pagi sampai sore untuk bangun mimpi orang lain, 6 jam 7 sampai jam 1 pagi itu untuk bangun mimpi kita sendiri. Dan banyak sekali komunitas-komunitas, sepeda sekarang, ada gym, ada olahraga, ada keagamaan, ada komunitas apapun, hobi-hobi. Sekarang hobi yang aneh-aneh sekarang jadi banyak. Beli ikan, ya, tumbuhan lah, janda bolong, janda apalah, banyak lah yang jual beli barang-barangnya tadinya dilirik pun enggak, tapi sekarang mahal. Ya, jadi dan biasanya orang yang sudah hobi seperti itu, oh tapi saya belum punya Pak, gimana saya mau gabung? Don't worry ya, mereka yang bergabung di sana will be very happy to teach you ya and show you. Ya, dia ajarin segala macam. Belum punya barangnya bisa masuk komunitas. Mereka akan ajarin. Mereka akan kasih tahu, lu belinya jangan yang itu dulu, terlalu mahal, lu ini dulu. Ya kan nanti baru next step itu gua alami sendiri. Dan itu sudah masuk dalam komunitas. Tapi jangan langsung jualan ya. Pakai teknik-teknik yang kita pelajari dalam 2 hari ini. Tapi yang penting komunitasnya sudah ada dan saya yakin waktunya pasti ada. Daripada scrolling Instagram 2 jam nyinyir, ngiri ya, berandai-andai. Langsung take action 7 sampai 1 build your own dreams. Nah, itu sharing dari saya ya. Apakah ada waktu buat satu pertanyaan terakhir? Kalau ada boleh ya. Semoga menjawab ya. Tadi Aileen and Devin ya, hopefully bisa answer your question. Jadi apakah ada satu pertanyaan terakhir? Nah ini, Pak, untuk sales kami biasa mapping menggunakan Google untuk dapat data. Apakah ada cara lain yang lebih mudah dan cepat, Pak? Dari pengalaman Bapak untuk kontak business owner bagusnya di jam berapa dan hari apa? Ya, jadi ini pertanyaan lain yang juga bagus ya. Dapat data, apakah ada cara lain yang lebih mudah dan cepat? Yang kedua, kontak business owner itu bagusnya di jam berapa dan hari apa?
Very good question. Saya jawab yang pertama dulu. Jadi untuk dapat data, you can use all social media. Ya, Google itu sudah ada statistiknya, ya sudah ada research-nya. Tapi akan lebih bagus lagi sebetulnya kalau kamu melakukan research ke existing customer. Kenapa? Yang saya lakukan adalah saya bertanya, saya survei ke existing customer. Kenapa? They already have the trust. They already use your product for certain period of time. Ya, jadi sudah ada testimoni. Begitu kita research, ya, begitu kita misalnya contoh mau launching produk baru atau mau jual service baru, ya, begitu kita research dia akan nanya-nanya, dan karena dia sudah merasakan, maka akan ada referral. Referral itu kan organic expanding, ya, jadi nggak harus orang mesti tester dulu, coba-coba dulu, nggak usah. Ini dia akan sharing. Oh, saya sudah pakai produknya Pak Marcel, saya sudah rasakan ada produk baru. Oke, dia ingat, oh teman saya ada yang nanya, saya kenalin ya, and it works almost all the time. Ya, jadi itu penting sekali cari data. Kita punya tambang emas di dalam kok. Database customer kita yang sudah masuk, yang sudah menggunakan dan sudah setia bahkan. Research ke dalam dulu. Gitu. Itu lebih mudah dan lebih cepat karena mereka sudah kenal kita, ya. Dan lebih akurat. Kenapa? Karena itu kita mungkin bisa survei via WA langsung, telepon langsung, ya, atau mungkin bikin client gathering dalam rangka bukan jualan, tapi betul-betul untuk belajar dan menggali apa yang menjadi keinginan mereka. Bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi apa yang kamu mau. Ya, kalau konteks business owner, bagusnya di jam berapa dan hari apa. Ini pengalaman saya pribadi, belum tentu bisa diterapkan ke semua orang. Tapi number one, I never contact person hari Senin. Biasanya Senin itu masih hiruk pikuk nyelesain kerjaan atau appointment yang belum sempat di hari Jumat. Jadi Senin itu biasanya agak crowded, ya. Jadi biasanya saya akan kontak hari Selasa jam 10 biasanya, ya. Untuk bisnis-bisnis tertentu umumnya adalah hari Selasa jam 10 itu quite okay, ya. Lalu hari Kamis saya kontak. Ya, I never contact client kalau Sabtu atau Minggu, ya, karena itu family time. I have my own family, jadi kita respect each other, ya. Tapi kecuali udah dekat sekali, kita mungkin ngopi bareng atau main sepeda bareng, it's another story, ya. Tapi umumnya saya tidak kontak Sabtu Minggu. Selasa atau Kamis itu yang saya lakukan. Jam 10 atau sore. Jadi kita lihat-lihat, kalau jam makan siang kita nggak mau ganggu juga, ya. Sebelum makan siang, tapi dia udah punya waktu nih spare 2-3 jam untuk selesaiin pekerjaan dia. And then biasanya itu relatively a good time to contact. Ya, business owner atau pengusaha-pengusaha, ya. Tentunya kita harus tahu jadwal mereka pribadi, ya, mereka bekerja di bidang apa, ya. Kadang-kadang kalau mereka trader, ya, atau mereka kerjanya malam, ya berarti kita kalau kontaknya pagi mereka lagi tidur, siang sore mereka lagi tidur, ya. Saya punya teman juga yang kebalik begitu, karena memang sistem kerjanya mereka produktifnya malam, siang sampai sore istirahat, ya. Hope that answer your question. Ada waktu lagi buat pertanyaan berikut? Ya. Pak, mau bertanya bagaimana cara closing jika produk minuman kesehatan kita dengan kemasan botol, minuman kesehatan kita dengan kemasan botol, di mana kompetitor produk yang sama sudah memakai kemasan yang berbeda-beda. Oke, jadi bisa dibilang ini lininya sama, ya, sama-sama minuman kesehatan. Ya, pertanyaan dari Pak Saud Timbul Siahaan, sama-sama minuman kesehatan, lalu sudah pakai kemasan botol juga, mungkin kompetitor juga sudah pakai botol juga, tapi kemasannya yang berbeda-beda. Nah, kemasannya tuh mungkin desainnya, ya, desainnya beda, mungkin bentuknya beda sedikit, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi, ya, desain atau misalnya bentuk botol, whatever, itu nggak terlalu pengaruh buat saya, ya. Buat saya, bukan nggak terlalu penting, bukan nggak penting, ya, tapi prioritasnya bukan nomor satu, tetap penting tapi bukan nomor satu, ya. Kenapa? Karena benefit, ya, itu muncul dari produknya, ya. Jadi never sell the product, never sell the kemasan, never sell the ziplock, never sell the misalnya awetnya, sell what it can do for you, ya. Don't sell the product, sell what it can do for them, ya. Jadi bagaimana dengan produk ini, bagian apa yang memudahkan? Oke, minuman kesehatan, yang lain mesti minum 20 botol, saya punya minum cuma 10 botol, lebih cepat, ya, atau lebih murah, atau lebih ramah lingkungan, atau misalnya diteliti secara negara mana. Kadang-kadang ada orang yang image-nya, oh kalau negara tertentu penelitian pasti bagus, negara lain kurang, ya. Jadi kadang-kadang kita jadi pusing mikirin kemasan
Kemasannya ganti. Punya efek nggak? Punya. Ada sekian persen orang beli karena kemasan juga. Ya, tapi karena ini minuman kesehatan, sesuatu yang orang akan beli karena mereka mau lebih sehat atau mereka tidak terlalu sehat, mereka mau sehat. Nah, ada resiko-resiko apa? Kandungannya, ya. Kandungannya mengakibatkan jadi apa? Itu for me personally itu lebih penting. Tapi kalau kemasannya berbeda-beda, tergantung market. Bisa lihat lagi ini minuman kesehatan untuk umur berapa, ya. Umur berapa? Lalu kita lakukan research juga boleh, ya. Lebih suka kemasannya segitiga atau misalnya warnanya apa lebih dominan, ya kan. Kalau anak muda mungkin jangan abu-abu tapi lebih yang ke bright colors, ya, dan itu akan lebih eye catching, bisa jadi. Ada porsinya juga. Tapi lebih penting adalah kemasan yang bisa mendeliver message apa yang exactly only my product can do this for you. Other product cannot. Nah, that kemasan must be able to tell that story. Ya, baru itu jadi penting. Kalau cuman ganti warna, ganti bentuk, tadinya buka jadi sobek, ya. Saya minum teh botol aja bentuknya kotak. Nah, teh botol bentuknya kotak, nggak pusing juga orang beli, ya kan? Nah, teh botol bentuknya kotak, lucu juga ya. Jadi sekian dari saya dan bukan hopefully ya, saya yakin akan sangat bermanfaat dan feel free untuk share semua yang kita pelajari dalam 2 hari ini, ya. Nanti juga masih ada pembicara lain lagi sampai sore. Dan share ke sebaik mungkin orang. Jadi kalau kita belajar dengar, itu kita hanya tahu. Tapi kalau mau jago, ajarin orang. Karena begitu kita ajarin orang, kita mengulang apa yang kita tahu, itu akan makin banyak nyerap ke dalam otak dan pikiran kita. Jadi prakteknya pun lempang. Oke? Nah, jadi sekian dari saya. Dan setelah ini, ya, next expert yang akan jadi pembicara adalah